Halo teman-teman, apakah kalian tahu berapa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 5,17%. Wow, apakah menurut kalian angka 5,17% itu dapat dibilang tinggi? Jika kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lainnya, kira-kira Indonesia di tingkat berapa ya? Nah teman-teman, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang ditandai dengan meningkatnya GNP Gross National Product atau GDP Gross Domestic Product. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung pada kenaikan produksi barang dan jasanya. Nah, adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yang pertama meningkatnya produksi barang dan jasa, yang kedua meningkatnya output per kapita, dan yang ketiga adanya perubahan pada sektor ekonomi. Nah, selanjutnya faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi, di mana meningkatnya SDM akan mempercepat naiknya pertumbuhan pada sektor ekonomi, mengurangi angka pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan. Nah, yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam suatu negara juga mempengaruhi pertumbuhan secara langsung. Kenapa? Karena suatu SDA merupakan juga salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan. Namun keberadaan SDA atau sumber daya alam yang berlimpah namun tidak diiringi dengan meningkatnya SDM, maka penggunaan dan pemanfaatan SDA akan berujung eksploitasi berlebihan dan tidak bijak. Sehingga sangat penting untuk memanfaatkan SDA sebijak mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Nah, yang ketiga, kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mempercepat produksi dengan lebih efisien. Hal ini juga berguna untuk menghemat anggaran yang seharusnya untuk pekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, yang keempat, tingkat inflasi. Diketahui ada dua jenis inflasi yang berpengaruh langsung dalam bisnis perusahaan, yaitu cost push inflation, yaitu penurunan penawaran barang dan jasa yang disebabkan kenaikan biaya produksi. Kemudian ada juga sebutan demand fall inflation, yaitu kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harganya naik. Nah, yang terakhir, tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, pada umumnya pinjaman tersebut memiliki suku bunga. Keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk dan juga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan. Hal ini dikarenakan biasanya investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aliran klasik. Para ahli yang dominan adalah Adam Smith. Yang kedua, aliran neoklasik dengan Sumter. Dan yang ketiga, aliran modern Sigmund Kuznets. Nah, teman-teman, tahu nggak bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan rumus PDBT kurang PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%. Jadi, arti PDBT yaitu PDB tahun T. Sementara PDBT min 1 sama dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Tahun T yaitu tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya berdasarkan harga konstan.